Sejak awal. Selamat datang di Pushback. Saya Yara Kay, pembawa acara Anda. Kami berusaha melawan orang-orang yang mencoba menghancurkan Barat yang sangat kami cintai. Dan jika Anda merasakan hal yang sama, maka selamat datang. Anda telah menemukan komunitas Anda, jadi pastikan untuk berlangganan video ini dan ikut meramaikan juga. Kami menghargai kehadiran Anda di sini. Saya selalu tidak suka video Mam Doni, jadi mari kita lihat apa yang akan dia katakan untuk membela dirinya. Lebih lanjut, menuju model Wina, kita tidak bisa hanya mengandalkan pasar. Kita bisa membentuk lembaga perwalian tanah komunitas untuk secara bertahap membeli rumah di pasar swasta dan mengubahnya menjadi kepemilikan komunitas. Kita bisa memberikan hak untuk didahulukan membeli kepada penyewa untuk membeli properti dari pemiliknya ketika gedung-gedung tersebut dijual. Dan kita bisa berkomitmen penuh pada era baru perumahan sosial, mengakhiri subsidi untuk pembangunan perumahan mewah, dan menggunakan kekayaan kita untuk membangun proyek perumahan sosial yang indah dan berkualitas tinggi, yang menawarkan rumah yang layak dan komunitas yang kuat untuk semua orang. Kita tidak akan menghilangkan komodifikasi perumahan dalam semalam, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita punya sejarah sebagai panduan. Benar. Dari mana uangnya berasal, Mam Dani? Dari mana kamu berencana mengambil uangnya? Dan sekali lagi, ribuan orang sedang memprotesnya sekarang. Karena inilah pengumuman yang dia putuskan untuk sampaikan kemarin. Jika diperlukan, kami akan mengambil tindakan hukum yang tegas untuk menyingkirkan pemilik dan pengelola properti yang lalai. Dan untuk gedung-gedung yang telah mengalami pengabaian kronis, kami akan berupaya untuk memindahkan kepemilikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Dan tebak, siapa yang akan memutuskan siapa pihak yang bertanggung jawab itu? Tidak lain adalah wali kota. Yang berarti, dia pada dasarnya akan bisa mengambil properti dari orang-orang yang telah bekerja keras untuk memilikinya, yang memang pantas memilikinya, dan memutuskan untuk memberikannya kepada orang lain. Itu luar biasa. Begitulah cara kerja uang. Pengelola yang mencakup lembaga perwalian tanah komunitas, organisasi nirlaba, atau bahkan para penyewa itu sendiri. Secara harfiah, apa yang dia katakan di sini adalah dasar dari komunisme, yaitu jangan khawatir, kita akan mengambil dari orang kaya dan mendistribusikannya kembali kepada orang miskin. Tapi sebenarnya itu tidak akan pernah terjadi. Dan seperti yang sudah saya katakan, orang-orang benar-benar sangat marah. Tapi saya sekali lagi harus bertanya pada diri sendiri. Bagaimana masih ada orang-orang yang begitu bodoh di luar sana, sehingga mereka memilih pria ini, dan tidak mengerti apa artinya semua ini? Nate Friedman tentu saja melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengungkap hal ini. Saya benar-benar suka dengan kreator ini. Apa yang Anda katakan kepada orang-orang yang bilang kalau Anda mengenakan pajak pada para jutawan, mereka akan meninggalkan kota dan 1% teratas membayar 40% dari pajak di kota ini. Jadi apa yang terjadi jika mereka pergi? Apa tanggapan Anda? Maksud saya, sekali lagi, ini hanya matematika dasar sederhana, yang kalau saya tidak salah, adalah sesuatu yang wajib di setiap sekolah. Ya, itu yang akan saya katakan. Kita seharusnya mengambil bisnis mereka dan kita jalankan sendiri untuk kota kita. Jadi kalau mereka memindahkan bisnis mereka ke Florida, kamu merasa bisa mempertahankannya di sini? Di sini, maksud saya mereka tidak bisa meninggalkan gedung itu. Mereka tidak bisa begitu saja membawa seluruh tenaga kerjanya ke Florida, kan? Mereka tidak bisa membawa semua sumber daya yang mereka miliki untuk membangun bisnis di sini ke Florida, kan? Itu masalah besar. Dan disitulah kamu bahkan bisa bilang kita sedang membangun sebuah gerakan nyata, kan? Untuk menghentikan itu. Kita juga ingin melarang mereka untuk benar-benar pergi, kan? Jangan terlalu sering menggunakan kata kaya dalam satu kalimat. Itu membuatmu terdengar bodoh. Dalam kasus ini, tidak banyak yang bisa dilakukan pria ini. Karena bahkan jika dia tidak menggunakan kata kaya, dia tetap akan terdengar seperti orang bodoh. Karena sepertinya memang itulah dirinya. Tapi coba dengarkan argumennya. Argumennya benar-benar tidak berarti apa-apa. Akan menemukan seperti mengirim mereka ke neraka jika mereka mencoba untuk kayak meninggalkan properti mereka. Kami akan mendenda mereka habis-habisan jika mereka mencoba untuk meninggalkan properti mereka. Apa maksudnya itu? Di sini Benar, karena jelas orang memang perlu bekerja kan? Orang memang perlu, kamu tahu, mencari nafkah. Jadi, itu Charles Berry. Dan meskipun itu mungkin salah satu hal tergila yang pernah saya dengar dalam ratusan wawancara jalanan, yang lebih penting adalah dia seorang guru di sekolah negeri New York. Bayangkan sampah seperti itu diucapkan di kelas anak-anakmu. dia seorang guru. Astaga, apa-apaan ini? Ya ampun, bagaimana mungkin itu terjadi? Dan kamu bertanya-tanya, bagaimana seseorang seperti Mam Dani bisa berkuasa? Ya, teman-teman, menurutku itu sudah cukup jelas jawabannya untuk kalian. Sekarang, yang menurutku lebih gila dari semua ini adalah kenyataan
bahwa jika kamu mencari Mamdani di Kalshi, yang seharusnya sudah kamu ketahui saat ini, itu adalah pasar prediksi terbesar di Amerika. Jadi, aplikasi ini membagikan kepada kita apa yang sebenarnya dipikirkan orang-orang tentang semua yang sedang terjadi. Dan mereka adalah sponsor video ini. Jadi, pastikan untuk mengunduh aplikasi Kalshi dan gunakan kode Mira untuk mendapatkan $10 saat kamu melakukan transaksi 10 kali senilai $10. Kalshi itu Kalshi. Dan kamu pada dasarnya menaruh uangmu sesuai dengan prediksimu. Jika kamu mencari Mamdani, kamu akan menemukan, misalnya, apa yang akan dikatakan Mamdani saat pengumumannya? Keterjangkauan. Apakah Mamdani akan mengenakan pajak untuk pendapatan di atas 1 juta? Apakah Mamdani akan menandatangani perintah eksekutif minggu ini? Apakah Mamdani akan menaikkan pajak perusahaan? Tokoh tahun ini versi Times untuk tahun 2026. Teman-teman, ini bukan lelucon. Zoran Mamdani dan Donald Trump sebenarnya sedang bersaing ketat, oke? Untuk kemungkinan siapa yang akan menjadi tokoh tahun ini versi Times. Orang ini sendirian sedang menghancurkan Amerika Serikat. Mengklaim bahwa dia ingin mengambil rumah dari orang-orang dan mendistribusikannya kembali. Benar-benar, komunisme, marxisme, semua yang bisa kamu bayangkan. Dan masih ada beberapa orang di luar sana yang berpikir bahwa pria ini bisa menjadi tokoh tahun ini versi Times. Bagi saya, itu sangat mengejutkan. Sampai-sampai saya bahkan tidak punya kata-kata untuk menggambarkannya. Saya benar-benar tidak bisa memahami betapa luar biasanya bodohnya orang-orang. Mamdani menyerukan untuk mencabut kepemilikan properti dari pemilik dan memindahkan kepemilikan kepada penyewa serta organisasi nirlaba. Itulah rencananya untuk Amerika. Itulah rencananya untuk New York. Namun, masih ada saja orang yang berpikir bahwa pria ini bisa menjadi tokoh tahun ini versi Times. Itu benar-benar membuatku heran. Apa pendapatmu tentang ini? Syukurlah, masih ada orang di luar sana yang melihat bahwa pria ini tidak waras dan mereka melawan balik. Mari kita tonton. Dan siang malam untuk memastikan kita aman. Terima kasih NYPD. Oke, video-video ini ditonton jutaan kali. Lihat berapa banyak orang yang datang untuk memprotes Zoran Mamdani. Lihat. Begitu banyak orang. Begitu banyak orang kan? Dan semua orang ini seperti pria ini benar-benar gila. Sekarang, kalau kamu belum tahu fakta bahwa Mamdani bukan hanya gila soal properti dan kapitalisme, tapi dia juga seorang Islamis dan mendukung keyakinan Islam, yang menurutku itu sendiri sudah gila. Tapi di bawah kepemimpinannya, antisemitisme meningkat dengan sangat pesat. Sekarang, mungkin kamu tidak suka orang Yahudi. Mungkin kamu sangat suka orang Yahudi. Itu terserah kamu. Dan IQ-mu pada dasarnya akan aku nilai berdasarkan sisi mana yang kamu pilih. Karena kalau kamu bodoh, kamu akan masuk ke satu kategori. Dan jika kamu adalah manusia yang cerdas, berpikir dan penuh nuansa, kamu masuk ke kategori yang lain. Namun, ketika kamu punya sebuah kota di mana sekelompok orang telah banyak berkontribusi pada kota itu, lalu wali kotanya secara terang-terangan menebar kebencian terhadap kelompok itu. Entah itu kelompok finansial, kelompok agama, kan? Jadi, kamu punya semua miliarder dan jutawan ini yang telah berkontribusi dan membangun kota itu. Dan Mamdani berkata, kamu tahu apa? Persetan dengan itu. Mari kita ambil saja dari mereka. Dan kamu punya orang Yahudi yang sudah banyak berkontribusi. Dan dia berkata, kamu tahu apa? Persetan dengan itu. Mari kita buat saja keadaan mereka jadi lebih buruk. Hal seperti inilah yang mulai diperhatikan orang. Kamu tahu. Karena itu jadi agak jelas. Jadi mereka mulai melawan dia. Dan aku ingin kamu memperhatikan perbedaan antara protes ini dan jenis protes lainnya. Ada bendera Amerika, ada orang-orang yang berdiri dengan damai di sana, dan kamu juga sudah melihat bendera-bendera bergaya pro-Palestina. Sekarang, lagi-lagi, perdebatan tentang Israel dan Amerika, dan apakah keduanya sejalan, cukup menyedihkan karena sampai pada titik ini, di mana orang benar-benar berpikir bahwa jika kamu mendukung Israel, berarti kamu anti-Amerika. Padahal sebenarnya mereka adalah sekutu. Tapi orang-orang Yahudi yang telah tinggal di Amerika, membangun Amerika, mereka adalah yang pertama diserang oleh Mamdani. Dan agak gila bahwa itulah yang sedang terjadi. Ini benar-benar gila. Sekarang, ingatlah, di bawah Mamdani, kota ini benar-benar hancur. Lihatlah ini. Mencari hari yang indah lagi di kota ini. Pagi ini diawali awan-awan di sini.
Saat kamu membayangkan pagi di New York, bayangkan seperti ini. Seperti, apakah kamu membayangkan sebuah sistem di mana kota ini sangat kotor dan hancur? Aku tidak. Jadi ketika mereka mengatakan hal-hal seperti orang Yahudi adalah yang pertama, mereka seperti burung kenari di tambang batu bara, maksudnya jika orang-orang menyerang mereka, itu berarti ada hal-hal buruk yang sedang terjadi. Inilah yang mereka maksud. Inilah yang benar-benar mereka maksudkan. Karena sekali lagi, pria ini mempercayai hal-hal seperti ini. Kami akan mengambil tindakan hukum yang tegas untuk menyingkirkan pemilik dan pengelola properti yang lalai. Dan untuk gedung-gedung yang telah lama diabaikan, kami akan berupaya untuk memindahkan kepemilikan kepada pengelola yang bertanggung jawab. Bagaimana tepatnya Anda akan melakukan itu? Dan bagaimana Anda akan menentukan siapa pengelola yang bertanggung jawab? Ini adalah puncak komunisme yang masuk ke kota New York untuk menghancurkan kota dari dalam. Tapi seperti yang sudah kamu katakan jutaan kali, Mamdani bukan hanya tentang Mamdani. Dia adalah contoh dari apa yang coba dilakukan oleh para Islamis. Mereka telah berkolaborasi dengan kelompok kiri dalam salah satu kolaborasi paling mencengangkan sepanjang masa hanya untuk menggunakan mereka sebagai orang-orang bodoh yang dimanfaatkan untuk memilih orang-orang mereka agar berkuasa demi mendorong ideologi mereka yang menghancurkan barat. Dan jika kamu pernah ingin bukti yang lebih jelas tentang betapa berbahayanya ideologi kiri bagi Amerika, lihat saja bagaimana musuh-musuh Amerika terus-menerus mendorong ideologi itu berulang kali. Dan kamu akan memiliki semua bukti yang pernah kamu butuhkan. Mamdani hanyalah permulaan. Dia hanyalah prototip yang sedang mereka uji. Bisakah mereka membuat orang mereka terpilih di kota terbaik? Atau yang dulunya salah satu kota terbaik di Amerika? Bisakah mereka mengambil alih kota utama, New York City, dan mengubahnya menjadi neraka Islamis Marxis? Bisakah mereka melakukan itu? Dan sayangnya, jawabannya adalah ya. Kabar baiknya adalah, meskipun ada orang-orang yang benar-benar bodoh di luar sana yang memenuhi syarat sebagai guru, ada juga ribuan orang yang berkata, enggak bro, sudah cukup. Jadi, meskipun aku tidak berpikir bahwa Mamdani akan menjadi tokoh tahun ini versi Times, dan kalau dia terpilih, itu sudah cukup menjelaskan segalanya tentang media majalah saat ini. Aku rasa kita harus menyadari bahwa ancamannya sudah ada di sini, dan ancamannya nyata, dan harus ada tindakan untuk mengatasinya. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.